Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah Teori Hubungan Internasional, yaitu tentang Green Theory atau teori hijau. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang feminisme. Baik feminisme ataupun teori hijau ini masuk dalam kategori teori-teori kritis di dalam HI. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas dalam beberapa subbab. Yang pertama ada awal kemunculannya dulu, kemudian movementnya tuh gimana sih, apa teori ini, dan apa saja asumsi-asumsi dasarnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana fenomena-fenomena yang diusung begitu oleh teori hijau ini. Oke teman-teman, kalau berbicara tentang green theory, namanya aja sudah green ya, hijau, maka tentu ini berkaitan dengan isu lingkungan gitu. Nah, pada sejarahnya dulu, bahwa isu-isu lingkungan di HI belum ada yang begitu memperhatikan begitu ya, karena memang isu-isu tradisional kan yang militer, kemudian politik ya, high politics gitu. Jadi lingkungan itu belum jadi atensi. Namun masih ada pada kalangan-kalangan terbatas, misalnya saintis ataupun ilmuwan gitu ya, ilmuwan yang bergerak di lingkungan begitu. Jadi belum pada ranah state. Di awal 1960-an begitu, ternyata movementnya makin menyebar gitu ya, isu lingkungan makin menggaung. Ini juga karena adanya revolusi industri dan juga adanya percepatan pertumbuhan ekonomi, misalnya teknologi yang nyatanya memberikan efek buruk ya terhadap ekologi begitu, terhadap lingkungan, polusi begitu, dan juga keterbatasan sumber daya alam yang terus diambil oleh kebutuhan akan produksi dan konsumsi masyarakat, tanpa melihat lagi alam itu punya keterbatasan gitu, sehingga muncullah masalah-masalah lingkungan yang akhirnya mendorong banyak komunitas-komunitas internasional untuk mulai memperhatikan gitu. Jadi bisa dilihat di tahun 1960-an masuk 1980-an, isu lingkungan mulai naik ke ranah state gitu. Udah mulai dibicarain ketika negara ingin membuat policy, negara juga mempertimbangkan impact lingkungannya gitu. Yang dulunya itu sama sekali nggak terpikir gitu. Nah, disinilah akhirnya banyak pergerakan-pergerakan kelompok yang masuk dalam politik, dan tidak hanya di movement pergerakan di level masyarakat aja, tapi isu-isu lingkungan masuk ke dalam partai politik. Makanya ada green parties ya, partai hijau gitu, yang banyak dulunya ada, bermula di Eropa pada saat itu. Nah, dari sinilah kemudian tahun-tahun adanya isu lingkungan berkembang sangat besar, ditambah dengan terbentuknya komunitas atau organisasi-organisasi yang berfokus pada lingkungan, misalnya Greenpeace gitu, menjadi tolak ukur ya, isu lingkungan masuk ke ranah international relation. Itu ya sepintas tentang kemunculannya. Dan belakangan memang isu-isu yang lebih kontemporer itu hari ini, misalnya climate change ya, perubahan lingkungan, kemudian juga global warming. Nah, itu juga jadi isu yang sangat
menarik untuk dibahas nanti di akhir diskusi hari ini. Lalu saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana sih kemudian teori ini hadir dalam HI, yang pada dasarnya memang ini erat kaitannya dengan sentimen-sentimen dari para pendukung teori ini yang dijuluki dengan The Greens. Jadi mereka yang mensupport teori ini dijuluki dengan Greens. Jadi para Greens ini agak sentimen nih dengan adanya soal kecepatan ekonomi, tapi tidak mempertimbangkan aspek ekologis gitu, industrialisasi, kemudian juga adanya teknologi begitu ya. Khususnya para Greens ini mengkritik tentang ide-ide liberalisme begitu, ide-ide liberalisme yang menganggap bahwa adanya fenomena industrialisasi dan teknologi ini ternyata menjadi penyebab adanya kerusakan ekosistem di lingkungan bumi begitu. Lalu beberapa yang perlu kita bahas juga, ada perbedaan yang cukup signifikan ketika kita membicarakan tentang green theory dengan environmentalism ya. Sama-sama fokus pada lingkungan, tapi punya pandangan yang berbeda secara fundamen ya, cukup berbeda secara fundamen. Ini perlu saya sampaikan karena banyak dari kita mungkin salah kaprah gitu. Environmentalism sama green theory itu sama-sama punya ide yang sama gitu, enggak gitu. Jadi ada perbedaan. Ini coba saya paparkan teman-teman, bahwa keduanya sama, fokus pada isu lingkungan, tetapi bedanya adalah environmentalism ini menerima struktur ekonomi, politik, sosial yang terjadi begitu, tidak menolak gitu. Dan mereka meyakini bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan itu bisa diatasi dengan struktur itu gitu, dengan struktur ekonomi, politik yang ada gitu. Lain halnya dengan Greens, mereka meyakini bahwa struktur inilah yang menyebabkan permasalahan lingkungan begitu. Mereka meyakini bahwa state, negara, pada akhirnya gagal untuk melindungi keseimbangan ekologi dan malah memperburuk kondisi bumi begitu. Yang mana environmentalis ini sepakat elit negara ini mampu menyelesaikan atau menghandle soal-soal lingkungan tadi lewat polisinya. Nah, ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah environmentalis lebih menitikberatkan pada anthropocentrism, sedangkan green theory itu ecocentrism. Mari kita bedah apa sih maksudnya nih. Kalau anthropocentrism ini sebuah pandangan yang dikemukakan oleh para environmentalis bahwa pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan itu dilihat dari sisi manusianya begitu ya. Namun di sisi lain kepentingan-kepentingan terhadap lingkungan menjadi samar gitu ya. Jadi human center gitu. Jadi melihat ke human interestnya. Beda halnya dengan ecocentrism yang didukung oleh Greens. Ecocentrism ini menitikberatkan pada
ekologi dulu. Jadi lu mau buat policy, lu harus mikirin dulu ekologinya apa impactnya gitu. Jadi menempatkan ekologi di first step gitu ya, daripada pembangunan ekonomi tadi. Nah, jadi sifatnya lebih long term gitu, menjamin keberlanjutan ekologi untuk masa depan dan seterusnya. Sedangkan kalau si environmentalis yang sifatnya tadi anthropocentrism tadi, pembangunan tadi ada beberapa yang malah tujuannya bisa anti ekologis gitu, anti ekologis. Nah, ini yang kemudian perbedaan kedua yang cukup signifikan ya. Nah, sehingga kita udah dapet nih dasar-dasar pemikiran dari green teori ini. Pertama, mereka menolak adanya development sustainability. Mereka lebih suka bilang bahwa development itu khususnya untuk ekonomi terus-terusan hanya menyakiti bumi gitu, hanya menyakiti bumi. Kemudian mereka melihat bahwa pembangunan yang tanpa batas itu malah hasilnya nggak bagus. Banyak kemudian negara-negara berkembang pertaniannya menurun pesat gitu ya. Di satu sisi perkembangan ekonomi dan teknologi maju, tapi pertanian, hutan rusak gitu. Nah, yang didukung penuh oleh para Greens ini adalah batas pembangunan, the limit of development gitu. Mereka percaya bahwa nature itu ada limitnya gitu. Lu makin eksploitasi gitu, apalagi itu nature yang nggak bisa diperbarui ya. Nah, dengan asumsi untuk kebutuhan pembangunan ekonomi tadi, ini malah merusak semua, bahkan manusia itu sendiri gitu. Manusia itu sendiri, ini perbedaan signifikannya teman-teman. Sehingga ada beberapa asumsi dasar yang bisa kita pahami bersama. Pertama, teori ini melihat bahwa aktor itu tidak hanya state ya. State itu malah kalau tidak ekosentris, kebijakannya bisa menyebabkan permasalahan ekologi makin kacau gitu. Green teori ini melihat individu, lokal communities, social movement, pergerakan sosial, organisasi-organisasi lingkungan itu punya andil yang cukup besar. Jadi melihat bahwa desentralisasi kebijakan itu penting gitu, dari level individu. Dan juga mereka percaya bahwa public awareness itu, kesadaran publik itu sangat menjadi fundament dalam perubahan dan menyelesaikan isu-isu lingkungan yang sangat kompleks begitu. Nggak bisa ngandelin kebijakan negara yang sifatnya national interest saja gitu. Ini harus lintas batas negara gitu. Global, sifatnya global. Dan juga ada beberapa tema yang penting juga diusung oleh Greens, terutama soal keamanan, kemudian soal ekonomi, dan soal state itu sendiri. Ini saya coba menjelaskan pertama dulu ya, masalah keamanan, bahwa menurut Greens, keamanan versinya Greens itu bukan keamanan tradisional ya, soal militer, soal kedaulatan, enggak gitu. Keamanan yang dimaksud itu juga tidak militeristik ya, tapi melihat bahwa keamanan itu dihijaukan gitu. Kalau dalam kalimat di literatur ini disebut dengan green security. Jadi tanpa kekerasan, kemudian setiap kebijakan-kebijakan militer itu mempertimbangkan kerusakan lingkungan gitu ya,
Dan di sini juga dijelaskan bahwa ancaman lingkungan dan ancaman militer itu beda coupling lah istilahnya gitu. Jadi perlakuannya, treatmentnya juga beda. Nggak bisa kemudian ancaman lingkungan itu dengan kacamata tradisional gitu. Karena ancaman lingkungan ini harus diselesaikan dengan, menurut Greens ya, harus diselesaikan dengan keterlibatan banyak aktor gitu, tidak state ya, banyak aktor, khususnya mereka yang memahami betul isu lingkungan ini ya, lokal communities, bahkan bisa juga indigenous people, masyarakat adat gitu. Kemudian yang kedua itu tentang green economy atau ekonomi hijau. Ada kalimat yang cukup menarik di sini bahwa Greens ini ingin menyampaikan kita melakukan aksi global, tapi tetap memikirkan hal-hal yang sifatnya melindungi dan juga keseimbangan human dan juga non-human gitu. Maksudnya gini, think globally, act locally. Dan ini terutama juga disampaikan oleh Greens, ada asumsi-asumsi bahwa ekonomi liberal itu lebih karena menekankan adanya individual rights ya, hak individu terkait dengan pilihan terhadap ekonominya, berkegiatan ekonomi, tapi ternyata secara lebih jauh gitu, secara fundamental tidak memfokuskan pada atau tidak concern terhadap konsekuensinya dari consumption ya, right choice tadi terhadap isu lingkungan gitu. Dan ini menurut Greens butuh kebijakan radikal oleh negara begitu untuk mampu mengubah mindsetnya dari anthropocentrism ke ecocentrism gitu. Jadi setiap kebijakan itu ya dipikirkan dulu aspek lingkungannya gitu. Kemudian ini juga terkait dengan cara Greens memandang state gitu. Jadi menurut Greens adanya sovereignty atau kedaulatan yang dijunjung oleh kaum realis ya terutama, ternyata di sisi lain itu memberikan dampak jelek terhadap lingkungan. Misalnya ada negara yang memberlakukan penebangan hutan atas dasar hak kedaulatannya gitu. Ya gue nggak apa-apa nebang hutan, itu ada di tanah kedaulatanku kok gitu. Ada negara yang seperti itu tanpa memikirkan resiko jangka panjangnya terhadap ekosistem. Nah jadi di Greens ini juga melihat bahwa perlu ada redefinisi lagi, redefinisi terhadap sovereignty itu sendiri gitu, khususnya untuk isu-isu lingkungan gitu ya, untuk isu-isu lingkungan. Dan juga mereka mengidam-idamkan adanya green state ya, jadi negara hijau gitu. Negara hijau tuh lebih ke negara yang ketika ingin bertindak concernnya adalah problem lingkungan dulu daripada pembangunan ekonomi, daripada kebutuhan masyarakat gitu. Nah ini yang kemudian juga menjadi kritik terhadap Greens bahwa
apa yang mereka cita-citakan itu nggak realistis karena di satu sisi kan kebutuhan manusia itu sangat banyak ya gitu, sehingga membutuhkan produksi dari sumber daya alam yang tidak sedikit gitu. Dan pembangunan ekonomi itu lagi-lagi juga memberikan dampak negatif terhadap ekosistem gitu. Namun lagi-lagi memang Greens hadir memberikan warna baru ya, seperti feminism yang saya sampaikan minggu lalu. Kenapa? Karena lingkungan sekarang jadi domain yang dipertimbangkan ketika negara ingin melakukan suatu kebijakan. Misalnya adanya pemanasan global atau perubahan iklim gitu. Jadi negara-negara maju, negara-negara berkembang jadi mikir apa nih yang bisa dilakuin. Nah, salah satu contohnya terbentuklah adanya protokol Kyoto. Itu kan untuk mengurangi emisi gas yang diproduksi oleh negara-negara maju untuk bantu negara-negara berkembang biar penghijauannya jauh lebih banyak gitu. Nah, itu protokol Kyoto. Ada juga gerakan-gerakan yang dilakukan secara domestik gitu. Dan memang Greens ini hadir concern terhadap fenomena secara analis di HI dan juga kritik terhadap perspektif mainstream seperti realis dan juga liberalisme. Greens juga ingin melihat bahwa pendekatan yang sangat harus dilakukan adalah restrukturisasi politik yang radikal gitu oleh negara dengan mengganti sudut pandang yang anthropocentrism tadi ke ekosentrism gitu, ke ekosentrism. Jadi teman-teman, secara garis besar yang perlu kita pahami bersama bahwa teori Greens ini secara garis besar memang telah mampu mengubah domain isu HI yang awalnya lingkungan itu menjadi low politics, sekarang high politics, sangat dipertimbangkan. Bahkan adanya negara-negara yang mau tenggelam gitu ya, karena kenaikan air laut ini kan ternyata membuat banyak negara mulai memikirkan kebijakan-kebijakan yang ekosentrism tadi gitu, ekosentrism tadi. Mudah-mudahan Indonesia juga banyak kebijakan-kebijakan kita yang sangat anthropocentrism, jadi lebih mengarah pada human national interest-nya gitu, short term-nya, kebutuhan pembangunan daripada dampak lingkungannya gitu. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori ini. Adanya penjelasan ini, kita harus memahami betul bahwa teori-teori dalam HI ini sangat banyak, sangat dinamis, dan juga ini dipengaruhi oleh perkembangan hubungan internasional itu sendiri gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.